Respon aksi JIZ striker Belanda banggakan Indonesia. Deretan perbedaan pemain naturalisasi timnas Indonesia dan Malaysia gacor saat kembali ke klub, efek pelatih striker timnas mulai terasa. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Respon aksi JIZ, striker Belanda banggakan Indonesia. Penyerang timnas Belanda Cody Gakpo turut memberikan tanggapannya usai JIZ menjadi kapten skuad Garuda. Seperti yang diketahui, JIZ menjadi kapten baru timnas Indonesia dalam 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yakni kalah melawan Arab Saudi dan Australia. JIZ kemudian mengunggah potretnya menjadi kapten timnas Indonesia di Instagram, yakni dengan caption motivasi pembakar semangat. Sontak unggahan tersebut pun mengundang beragam komentar dari supporter hingga para punggawa Garuda. Bahkan ada pula penyerang timnas Belanda Cody Gakpo. Pemain Liverpool itu memberikan komentar emotikon api yang tampak bangga dengan aksi JIZ bersama skuad Garuda. Ini merupakan kali kedua Cody Gakpo merespon unggahan JIZ tersebut. Sebelumnya, ia turut memberikan komentar api saat pemain Venezia ini pamer foto promosi dengan bendera Indonesia. Hal itu tak terlepas dari hubungan keduanya yang telah menjadi teman dekat sejak sama-sama menimba ilmu, yakni di tim muda FC Eindhoven. Sebelumnya, kabar membanggakan juga dibagikan oleh media Belanda Football Premier yang melakukan wawancara dengan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Mauro Zylstra. Selain memastikan naturalisasi Mauro, media tersebut juga membocorkan bahwa sosok Jairo Riedewald akan menjalani proses naturalisasi. Tentunya jika kedatangan Jairo Riedewald bisa terrealisasi, maka Sintayong akan sumringah. Sebab lini tengah skuad Garuda bakal mewah. Adapun pemain berusia 28 tahun ini sejatinya sudah membela Belanda senior selama 3 kali. Namun ia disebut masih eligible untuk memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, berdasarkan statuta FIFA, seorang pemain diizinkan membela tim nasional negara lain meskipun sudah 3 kali memperkuat timnas negara sebelumnya. Hal itu asalkan 3 pertandingan itu tidak masuk kategori level A seperti Piala Asia, Piala Eropa, Piala Dunia, Piala Emas, dan Copa Amerika. Deretan perbedaan pemain naturalisasi timnas Indonesia dan Malaysia. Pertama, kualitas. Perbedaan pertama bisa dilihat dalam segi kualitas. Hal ini disampaikan sendiri oleh mantan pelatih timnas Malaysia Ong Kim Swee. Pada sebuah kesempatan ia memuji kualitas pemain keturunan Indonesia yang dianggap cukup kompeten. Salah satu alasan pendukungnya adalah para pemain itu bermain di kompetisi Eropa. Bahkan, nama seperti JIZ musim ini telah tampil di Serie A bersama Venezia. Tak bisa dipungkiri kedatangan mereka jelas membawa angin positif bagi performa Garuda. Lebih jauh, Ong Kim Swee pun membandingkannya dengan pemain naturalisasi Malaysia yang kebanyakan merumput di dalam negeri. Sekalipun ada yang abroad, cuma segelintir seperti Dion Kools yang hanya bermain di Liga Thailand. Kedua, darah keturunan. Saat ini pemain naturalisasi di skuad Garuda hampir semuanya memiliki darah keturunan Indonesia. Kondisi tersebut selaras dengan pencarian pemain yang memang dikhususkan PSSI, yakni bagi pesepak bola keturunan Indonesia di luar negeri. Sementara untuk timnas Malaysia, mereka dikenal lebih suka menaturalisasi pemain asing yang tampil apik di liga lokal mereka. Meski tidak semuanya, ada banyak nama terkenal seperti Endrick dos Santos dari Brasil, Mohamed Dou Soumaré dari Gambia, hingga Romel Morales dari Kolombia. Melihat ke belakang, timnas Indonesia sebenarnya juga pernah melakukan praktik serupa dahulunya. Sebut saja seperti Christian Gonzalez, Victor Igbonevo hingga Beto Gonçalves.
Ketiga, nasionalisme. Menyanyikan lagu kebangsaan bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Bahkan punggawa Garuda memiliki kesadaran untuk menghafal dan ikut menyanyikannya saat bertanding. Bahkan tak jarang di antaranya terlihat sampai meneteskan air mata karena tersentuh hatinya. Sementara untuk pemain naturalisasi timnas Malaysia, mereka sempat menjadi sorotan beberapa waktu yang lalu. Mereka jadi pusat perhatian setelah disebutkan tak hafal lagu kebangsaannya sendiri. Tudingan itu dilontarkan oleh penggemar Harimau Malaya di media sosial. Sejumlah akun fanpage di platform X bahkan membandingkan rasa nasionalisme pemainnya dengan punggawa naturalisasi Indonesia. Gacor saat kembali ke klub, efek pelatih striker timnas mulai terasa. Penyerang timnas Indonesia Ramadan Sananta akhirnya pecah telur di kompetisi Liga 1 2024-2025. Momen itu terjadi di laga Persis Solo versus Madura United, tepatnya dalam lanjutan pekan keempat di Stadion Manahan Solo. Sananta yang baru bergabung dari timnas Indonesia baru masuk pada awal babak kedua. Penyerang asal Kepulauan Riau itu pun langsung membukukan gol usai masuk ke lapangan. Berawal dari umpan terobosan Moussa Sadibe dari sisi kanan. Sananta yang berdiri bebas pun langsung melepaskan tembakan keras yang tak mampu dibendung oleh kiper Madura United. Satu gol dari Sananta pun sukses membantu Persis Solo meraih kemenangan perdana di musim 2024-2025 ini. Sebelumnya, Sananta sempat gabung dengan timnas Indonesia saat menantang Arab Saudi dan Australia kemarin. Pada pemusatan latihan, dirinya sempat digembleng oleh pelatih striker baru skuad Garuda, Yom Ki-hoon. Sananta pun mengaku bahwa Yom Ki-hoon punya andil atas gol perdananya musim ini. Kemarin sempat dia menyampaikan ada bagian saya banyak belajar dengan pelatih striker yang dari Korea. Dia sangat bagus, sangat menyampaikan apa yang saya kurang dalam diri saya, dan saya sangat belajar dari dia menjadi striker yang baik. Secara spesifik, Sananta menyebut bahwa Yom Ki-hoon memintanya untuk berlatih menyelesaikan peluang secara efektif di depan gawang lawan. Sebelumnya, Hoki Caraka juga sukses dalam andil gol PSS Sleman usai membela timnas Indonesia. Hal itu pun menjadi bukti bahwa para penyerang Garuda mulai menunjukkan kualitasnya di level klub masing-masing. Hanya saja baik Sananta maupun Hoki Caraka belum mendapatkan kepercayaan di laga kontra Arab Saudi dan Australia kemarin. Tentu hal itu murni kebutuhan taktik STY yang ingin lebih bertahan, dan bukan tidak mungkin Sananta dan Hoki Caraka akan mendapatkan kesempatan di laga kontra Bahrain mendatang.